Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah bahas cara mencari jurnal, mencari artikel di jurnal yang bereputasi, Scopus yang berada di kuartil 1, 2, 3, dan 4. Melalui mana? Melalui Skimago. Nah, dari Skimago itu tentu kita jangan 100% percaya bahwa jurnal tersebut itu memang bereputasi, tetapi ada kalanya jurnal tersebut predator. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui salah satu cara untuk mengetahui jurnal itu predator apa enggak? Kita bisa cek di author scopusnya, apakah penulis yang ada di jurnal tersebut itu terdata di sana. Nah, indeksisasinya itu biasanya kan sekitar 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan bahkan. Nah, kita cari penulis di jurnal tersebut yang sudah misal sudah 1 tahun atau 2 tahun di sana. Nah, kita baru cek di author scopusnya. Oh, ternyata tidak ada. Berarti kita harus jurnal tersebut kita harus warnai merah. Jadi kita perlu cek lagi. Nah, kita nggak usah bahas sampai sana. Kita di sini sekarang akan bahas tentang jurnal dalam negeri, jurnal nasional. Nah, jurnal di dalam negeri sendiri itu juga banyak indeksnya. Jadi ada yang indeksnya DOAJ, kemudian indeksnya macam-macam lah gitu. Nah, tetapi yang akan kita bahas di sini adalah jurnal yang terakreditasi. Seperti halnya jurnal internasional. Kalau jurnal internasional yang terakreditasi, yang dipercaya itu adalah yang terindeks Scopus. Gitu kan? Terbesarnya begitu, terindeks Scopus yang dipercaya oleh kebanyakan akademisi itu yang terindeks Scopus. Begitu juga dengan yang dalam negeri. Yang dipercaya oleh dalam negeri sendiri itu jurnal yang terakreditasi. Terakreditasi apa? Terakreditasi Sinta oleh Ristek Dikti itu ya. Jadi yang dalam negeri itu yang valid atau yang dipercaya itu adalah jurnal yang terakreditasi Sinta gitu. Nah, Sinta ini juga ada tingkatannya seperti hanya di Scopus. Kalau Scopus ada tingkatan, ada 4 tingkatan, yaitu kuartil 1, 2, 3, 4. Semakin mengkerucut, semakin angkanya kecil, itu semakin kualitasnya semakin bagus. Dan untuk yang dalam negeri sama, tetapi tingkatannya di sini ada 6 tingkatan. Ada 6. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan semakin angka Sintanya itu sedikit, maksudnya Sinta 6 dengan Sinta 3, berarti lebih bagus Sinta 3. Begitu juga dengan Sinta 3 dengan Sinta 1, berarti lebih bagus Sinta 1 begitu. Nah, di sini kita akan carinya bagaimana? Kita ketikkan di sini. Kita ketikkan di sini ya, Sinta. Nah, ini kan kita sudah masuk nih, kita mulai awal dari home aja. Jadi kita mulainya dari sini ya. Nah, ini kita bisa pilih nih berdasarkan penulisnya. Kita bisa lihat di sini berdasarkan penulisnya kita bisa tahu ini. Kemudian subjeknya kita mau cari apa nih di sini, gitu kan? Ada manajemen, accounting, education. Nah, ini kita pilih sendiri, kita bisa, atau kita bisa pilih afiliasinya, atau dari mana sih kita mau cari yang dari mana gitu ya, afiliasinya yang dari mana, atau departemennya apa gitu. Kemudian juga ada journal, books, ini ya. Kita biasanya kan jurnal ya, kita jurnal. Nah, di sini terlihat ada tingkatannya Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Nah, dari sini kita bisa cari ini di sini dari sinta 1 ya, berarti dari tertinggi. Nah, ini macam-macam. Nah, ini kan kalau kita kita mau submit di jurnal dalam negeri, berarti kita harus cari ini. Nah, kita cari di sini. Misal kita mau cari yang sinta berapa? Sinta 1 berarti kan kita klik ini nih. Nah, kita klik ini. Nah, ini halaman 1 sampai terakhir ini akan ada hanya sinta 1. Nah, baru kita ketikkan di sini mau cari yang jurnal apa. Nama jurnalnya apa? Atau misal yang berkaitan dengan jurnal itu misal matematika. Kita matematika gitu ya. Ternyata enggak ada, berarti mungkin bahasa Inggris gitu kan. Mathematics. Oh, ternyata ada nih. Nah, education. Matematik. Nah, ini. Oh, ada ternyata dari ITB juga. Nah, ini. Berarti bisa ya. Kemudian untuk yang Sinta 2, kalau misal Sinta 1 enggak pede nih, kita belajar dulu Sinta 2 atau Sinta 3. Atau Sinta 4 gitu. Biasanya sih standarnya kalau mau latihan awal sih antara Sinta 4 dan Sinta 3 ya gitu. Udah gitu ya. Jadi teman-teman bisa kalau teman-teman mahasiswa S1 atau mungkin S2 bahkan kalau ingin, terutama S1 ya, kalau ingin mau latihan submit jurnal bisa buka Sinta ini. Ini adalah yang terakreditasi. Jadi yang dipercayai lah gitu intinya. Nah, di sini ada 6 tingkatan. Nah, kalau kita mau belajar berarti misal nih kalau mau tengah-tengah ya Sinta 3 aja gitu kan. Kalau mau dari istilahnya latihan nekat-nekat lah, coba-coba Sinta 4 enggak masalah. Kalau saya dulu mulai dari Sinta 3 jadi latihan sendiri ya itu ya, sendiri. Terus Sinta 3 satu bulan tentang plagiatnya itu, kemudian kita revisi, kemudian kita kumpulkan ulang, submit ulang, kemudian ada revisi minor, kan ada revisi minor, kemudian revisi kecil, maksudnya revisi kecil, kemudian revisi yang lumayan banyak, ataupun langsung ditolak, ada kalanya itu. Jadi kemungkinan di bulan kedua. Jadi bulan kedua itu revisi minornya. Jadi bulan pertama untuk plagiatnya, kemudian bulan kedua untuk revisi minornya, kemudian bulan ketiga penerimaannya. Jadi pengumuman bahwa artikel saya itu diterima, kemudian dipublish bulan ini gitu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nantinya bisa lihat di sini, ini kan misal kita ambil di Sinta 2 begitu ya. Kita ketikkan di sini mathematics. Nah, di sini banyak nih. Kita pilih yang mana? Misal kita pilih yang misal ini deh, yang bahasa Indonesia ya, yang bahasa Indonesia aja. Nah, ini dari ITS. Nah, caranya ketika kita sudah muncul ini kan ini nih ada nih Sinta 2. H indeksnya ini yang mensitasi ini, kemudian H ini ya. Lumayan ya citasinya. Semakin ke sini semakin banyak. Oke. Kemudian kita klik ini websitenya. Oke, kita tunggu. Nah, muncul nih. Kita besarin ya. Oke. Nah, dari sini kita harus lihat di sini kita harus lihat skupnya. Nah, ini.
atau langsung kita masuk ke sini focus and scope-nya. Jadi fokusnya kan ini. Selain ini berarti ditolak. Jadi harus perhatikan benar-benar kalau mau submit ke suatu jurnal, kita harus tentukan fokus dan scope-nya. Jadi kalau kita selain ini berarti ya ditolak gitu. Karena sudah dijelaskan fokus dan scope-nya ini. Jadi supaya tidak ditolak berarti harus kita perhatikan benar-benar apakah artikel kita itu termasuk ini gitu. Kemudian ini preview prosesnya. Jadi proses dari awal sampai akhir itu ini. Nah, ini berarti kan saat pengajuan artikel pertama kali penulis menunggu sekitar 10 hari. Ya kan? Kemudian apakah perlu direvisi atau tidak? Kemudian ini. Kemudian direview. Setelah masuk ke review ya, kemudian ini diterima, kemudian masuk ke review. Nah, mempunyai waktu 30 hari untuk review artikel. Jadi reviewer melihat artikel kita itu kurang lebih selama 30 hari gitu. Bisa kurang, bisa lebih. Jadi waktu normalnya sih 1 bulan. Kemudian apakah dari review ini keputusan ditolak, direvisi atau diterima itu nanti terserah dari reviewernya. Tergantung nanti apakah kita itu banyak revisinya atau enggak. Tetapi di sini juga yang menentukan nantinya ditolak atau diterima itu editor gitu. Tetapi juga berdasarkan dari reviewernya itu. Oh, artikel ini tuh enggak pas atau kurang atau dibalikan aja gitu. Tetap ada diskusi dari pihak editor. Kemudian editor baru menerbitkan artikel yang telah diterima dengan memberikan email atau letter of acceptance itu ya. Surat penerimaan gitu ya. Nah, di sini juga diperhatikan juga frekuensi publikasi. Jadi kalau misalkan kita ingin publikasi sebaiknya jauh-jauh hari sudah kita persiapkan gitu ya. Karena beberapa jurnal ada yang sudah antri banyak. Jadi kemungkinan artikel kita ya itu sudah nunggu antrian lama. Jadi kita juga di reviewnya itu juga nunggu antrian yang sudah begitu. Jadi perlu kita perhatikan juga dan berapa kali frekuensi publikasinya gitu. Nah, ini ada berapa? Ada 2 ya. Ada 2 kali. Ini bulan Mei atau November. Berarti sebaiknya waktu efektif waktu untuk submit berarti kapan? Ya Desember Januari lah gitu. Desember atau Januari awal bisa buat jaga-jaga karena tulisan kita itu ya enggak 100% benar begitu kan. Menurut mereka, menurut kita sih udah benar, udah pede gitu ya. Tetapi menurut para reviewer yang sudah berpengalaman kan ada mungkin ini sebaiknya begini, kemudian ini tuh maksudnya bagaimana gitu. Begitu. Oke, begitu ya. Kemudian juga diperhatikan ini apakah ada biaya submissionnya atau biaya publikasinya, itu perlu diperhatikan juga gitu. Oke. Begitu saja ya. Jadi indeksingnya, nah ini indeksingnya ada Sinta, Google Scholar, Crossref, iOS, PS Garuda. Nah inilah yang terakreditasi di dalam negeri, terakreditasi Sinta oleh Ristek Dikti gitu ya. Oke, begitu saja teman-teman. Mungkin di lain kesempatan kita akan tutorial mungkin LaTeX atau Maple atau MATLAB gitu ya. Ya semacam software-software untuk untuk belajar ya. Untuk pembelajaran matematika gitu ya. Untuk membantu belajarnya kita di masa pandemi ini. Begitu ya. Terima kasih.